Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Iqfa Herunisa dengan NIM 204210664 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6F Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan kuis online yaitu Word Wall dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Arya Wira Pratama MPD. Sebelum ke video tutorialnya, marilah kita mengetahui apa sih itu Word Wall. Nah, WordWall adalah aplikasi yang berbasis edukasi yang diaplikasikan dengan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan web. Nah, dengan adanya media ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. WordWall ini tepat sekali digunakan untuk menggali dan merencanakan evaluasi pembelajaran yang lebih aktif. Nah, di dalam aplikasi WordWall ini terdapat berbagai macam template game seperti kuis, ada memasangkan, ada menjodohkan, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam menggunakan aplikasi WordWall ini pasti ada kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan aplikasi WordWall atau kuis online ini adalah yang pertama, kelebihannya yaitu satu, menambahkan pengetahuan dan informasi siswa dengan pengalaman belajar sambil bermain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir, watak, bahasa, dan perilaku siswa. Yang ketiga, mewujudkan situasi belajar yang menyenangkan, dan yang keempat, siswa dapat mudah mengikuti dan mendapatkan kesan yang menyenangkan dan membuat pemahaman yang lebih bermakna. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari penggunaan media WordWall atau aplikasi WordWall ini adalah yang pertama, WordWall tidak dapat digunakan untuk semua materi pembelajaran karena ada mata karena akan membuat siswa letih. Yang kedua, guru perlu membuat penggunaan WordWall semenarik mungkin dan menyesuaikan dengan materi yang diberikan. Dan yang ketiga, penggunaan WordWall ini harus menggunakan jaringan internet. Jadi kalau misalnya kita jauh dari internet atau jaringannya jelek, itu juga dapat menghambat penggunaan WordWall ini. Sebelum masuk ke video tutorial, kita harus membuka aplikasi terlebih dahulu, yaitu membuka aplikasi Chrome. Yaitu kita buka aplikasi Chrome terlebih dahulu. Setelah itu, kita ketik dulu alamatnya atau URL-nya, yaitu WordWall quiz. Nah, ada di sini sudah muncul paling atas, itu ada halaman, kita pilih yaitu https://wordwall.net. Kita harus pahami dulu bahwasanya dalam WordWall ini harus menggunakan atau membutuhkan internet dalam membuka aplikasinya. Jadi sangat diperlukan jaringan yang bagus dalam membukanya, sehingga aplikasi ini juga dipergunakan untuk membuat media pembelajaran yang membantu rekan-rekan teman semuanya, baik calon guru maupun guru, sehingga pembelajaran kita di dalam kelas itu menjadi aktif dan siswa lebih semangat untuk belajar. Terlebih dahulu kita lihat, inilah merupakan fitur awal dari aplikasi WordWall. Di sini di atas ada home, forward, screenshot, login, pick up, dan English. English ini merupakan bahasa. Baiklah, di sini kita dapat memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, setelah itu kita harus masuk
Kalau kita belum mempunyai akun, kita harus daftarkan akun kita terlebih dahulu. Misalnya, klik daftar. Nah, di akun sini kita harus mendaftar baik itu menggunakan Google atau juga bisa menggunakan alamat email. Kita buat alamat email kita dengan kata sandi dan kita daftar, otomatis kita akan masuk di dalam laman WordWall ini. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya tinggal masuk di web ini. Kita masuk ya. Ini ada laman email saya dan ini kata sandi saya. Kita masuk saja. Dibuat aktivitas. Nah, ini merupakan tampilan pertama di awal laman WordWall. Ada permainan pencocokan, kuis, membuka kotak, benarkah kalimat, kartu lampu kilat, roda acak, penipuan, dan lain sebagainya. Ini merupakan template yang gratis untuk kita gunakan apabila kita menggunakan yang gratis. Tetapi kalau kita sudah menggunakan template pro, ini ada banyak lagi nih. Ada pengerjaan dalam labirin, teka-teki silang, benar atau salah, pasal terbang, dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya dalam WordWall ini tidak menekankan kita harus pro, tetapi lebih baik untuk menarik perhatian siswa dalam permainan kita bisa saja menggunakan template pro. Di sini banyak sekali ya, ada hampir 30-an jenis-jenis template-nya. Kalau di sini ada aktivitas saya. Nah, aktivitas saya ini merupakan laman yang sudah kita buat. Dan di sini ada hasil yang sudah kita buat. Terus ada aktivitas dan lain sebagainya. Kita buat di aktivitas. Dan saya menggunakan quiz. Kita sudah masuk di laman ini. Kita sudah ingin membuat contoh soal dengan template quiz. Di sini kita harus menentukan judul kegiatan kita hari ini apa. Misalnya untuk UAS atau untuk ulangan UTS maupun lain sebagainya. Di sini saya menggunakan untuk UTS, ulangan harian saja. Dengan pertanyaan, nah di dalam pertanyaan ini ada sekali banyak fiturnya, yaitu ada fitur bold, ini ada simbol matematika, ada merekam suara, gambar, dan lain sebagainya. Untuk contoh soal, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, bagian bunga yang merupakan kelamin jantan adalah, kita tulis pilihannya. A, B-nya, C, D. Nah, untuk pembuatan soal ini ada beberapa opsi yang telah diberikan. Di sini maksimal itu ada 6 opsi. Terserah kita ingin menggunakan beberapa opsi. Di sini saya menggunakan 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D. Nah, ini ada tanda silang, yaitu jawaban yang salah. Jika jawaban yang benar itu diklik saja. Misalnya ini. Jadi, jawaban yang benar nanti itu adalah benang sari. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selain itu kita juga bisa nambahkan gambar, menambahkan suara, agar pembelajaran ini lebih asik dan lebih menarik. Tetapi di sini saya tidak menambahkan ya, saya hanya membuat dalam bentuk teks saja. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Sama saja, kita tinggal menulis pertanyaan dan membuat opsi dan mengklik jawaban yang benar. Kalau sudah tanda checklist, jadi itu benar. Kalau masih tanda sila atau merah, jadi itu masih salah. Yang kedua,
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita pilih jawaban yang benar. Nah, setelah kita membuat jawaban dan membuat soalnya, kita klik selesai. Nah, inilah merupakan tampilan dengan judul ulangan harian IPA. Tetapi kita di sini dapat menentukan tema-tema yang dapat kita gunakan. Di sini ada berbagai macam fitur tema yang menarik. Saya memilih tema ini. Oke. Selain itu kita dapat memilih jenis tulisan yang akan kita gunakan pada tampilan kuisnya. Ada banyak nih. Saya menggunakan Pupians. Nah, selain itu ada juga pilihan timer. Apakah kita hitung naik atau hitung mundur? Di sini saya menggunakan hitung mundur dengan nyawanya itu satu aja. Dan ini pertanyaannya bisa diacak atau urutan. Kalau saya sih mengacak. Terus menandai itu di sini otomatis, yaitu lanjutkan secara otomatis setelah menandai. Terus ada akhir permainan, yaitu tampilkan jawabannya. Surat jawaban, ya di sini sudah otomatis juga ditentukan. Nah, di sini kita juga dapat melihat papan peringkat yang kita inginkan. Bisa 1 sampai 10, terbaik 10, bisa terbaik 20, 40, dan tergantung dengan gurunya ingin memilih apa. Di sini saya memilih 5 terbaik saja. Dengan papan peringkatnya dinyalakan, duplikatnya hanya ditampilkan skor maksimal, dan hapus setelah itu. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah selesai, di sini bisa kita bagikan bisa menggunakan bagian halaman dan tetap penugasan. Untuk itu kita lihat contohnya. Nah, di sini di atas ini ada waktu, di sini ada nyawanya, di sini ada kuis kirim jawaban, mulai, melanjutkan. Kita mulai ya. Kita mulai. Bagian bunga yang merupakan kelamin jantan adalah terpilih. Misalnya nih. Wah, jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada waktunya.
Bisa diperbesar. Sangat indah. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan disebut fotosintesis. Selanjutnya, warna hijau pada daun disebabkan oleh adanya klorofil. Dan pertanyaan terakhir, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara adalah bunga. Oh, salah. Yang benar itu ada akar di sini. Jadi kalau misalnya jawaban kita salah, otomatis akan dibenarkan. Dan di akhir di sini dijelaskan bahwa kuis sudah selesai dengan skor yang diperoleh 4 dan 5 pertanyaan dengan waktu pengerjaan itu selama 48 detik. Dengan kita lihat papan peringkatnya, Anda berada di posisi 1 karena hanya 1 saja. Oke. Nah, mungkin kita kembali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Iqfa Harunisa, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.